Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus. Pedalaman itu juga dilarang, tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi dengan melulurkan tubuh badannya dengan minyak lemak babi. Anak manusia itu dilarang menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kiri. Air susu di sebelah kanan dipersembahkan untuk anak babi. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menjawab satu pace Papua yang tentu saja ini menuduh hal-hal yang tidak betul terhadap misionaris yang ada di tanah Papua. Karena saya secara pribadi, teman-teman sekalian, saya juga lama di Papua, kurang lebih sekitar 6 tahun. Saya juga pernah pelayanan ya di pedalaman Papua, sampai di penggunungan, dan bahkan yang tidak punya baju juga ya. Jadi masih ada ya orang-orang yang hanya pakai koteka, karena itu suatu budaya dan pakaian adat di tanah Papua. Nah, teman-teman sekalian, kita harus menanggapi hal ini karena ada beberapa hal yang janggal dan juga sesuatu hal yang tentu tidak boleh ya dilakukan sebenarnya kalau kita menggunakan tolak ukur yang dipakai oleh saudara-saudari kita Islam. Teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja tonton berikut ini. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus, akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya. Sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung, mencoba untuk berdakwah di Wamena. Oke, teman-teman sekalian, kita cut dulu karena saya harus menjelaskan beberapa hal di sini. Teman-teman, disinilah kita bisa melihat bahwa di agamanya itu boleh berbohong, ya, demi kebaikan katanya, ya. Mereka memang diperbolehkan untuk berbohong, bertakiah, gitu ya. Berbeda dengan ajaran kita bahwa itu tidak boleh. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya kan? Bahkan kita dilarang untuk berdusta. Karena bapa segala dusta itu adalah setan, iblis. Ya. Maka kita dilarang sekali, orang-orang Kristen, untuk berbohong. Ya. Bahkan kita diajarkan di dalam Efesus, teman-teman sekalian, pasal 4 ayat 25, dikatakan begini. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak boleh berdusta. Apapun alasannya, kita tidak boleh berdusta, berbohong, bertakiah dalam bahasa Islamnya. Teman-teman sekalian, pesawat yang dimaksudkannya, pesawat kecil teman-teman sekalian, muat 9 orang, dan itu udah padat sekali ya. Itu ada pesawat MAF, ada pesawat AMA, dan Susi Air. Jadi teman-teman sekalian, ada 3 ya pesawat capung yang biasa juga saya naik saat itu waktu ke pedalaman Papua. Nah, kawan-kawan, di sini dia mengatakan bahwasanya itu ganti nama di KTP. Nah, ini sesuatu hal yang memang tidak boleh dan sangat dilarang, dan itu bertentangan sebenarnya dalam kitab suci, tetapi ya di agamanya sendiri diperbolehkan. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa ya tipu-tipu yang dibuat oleh Pace ini? Mari kita langsung lanjutkan saja mendengarkan ceramahnya. Ternyata saudara-saudara kita di pedalaman itu tidak punya pakaian, maka mereka pakai pakaian seperti itu. Tapi gereja dan misionaris mengatakan bahwa ini adalah pakaian kebudayaan.
Setelah mereka dibiarkan memakai pakaian seperti itu, saudara-saudara kita di pedalaman itu juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi dengan melulurkan tubuh badannya dengan minyak lemak babi. Sudah tidak pakai baju, pakaian, badannya dilulurkan dengan lemak minyak babi, bau badan yang sangat tidak enak. Mereka berdiri dengan jarak 500 meter dari arah mata angin kita di sini yang hancur. Bau yang sangat tidak enak. Setelah dalam keadaan kondisi seperti itu, orang asing itu melalui Australia membawa minuman keras masuk melalui Port Moresby dengan pesawat kecil itu masuk ke pedalaman ini, kasih minum saudara-saudara kita di sana. Mereka minum, mereka mabok, ada yang teler dan tidur dengan babi dalam kandang. Dalam cuplikan kedua ini teman-teman sekalian, ini sesuatu hal yang menurut saya sangat bohong ya. Kenapa? Karena untuk mereka tidak berpakaian, mereka hanya menggunakan pakaian adat mereka, tradisi mereka, yaitu koteka teman-teman sekalian ya. Dan sali-sali bagi perempuan ya untuk menutupi bagian bawah dan juga atas ya. Teman-teman sekalian, ini kebiasaan ya orang-orang pedalaman Papua ya, kurang lebih seperti itu. Di tempat saya juga ya, di pedalaman saya teman-teman mungkin ada yang tanya-tanya ya, atau mungkin ada teman-teman Papua yang menonton ya. Saya di Sukumoni ya, di Intan Jaya, saya di Kecamatan Homeo ya, di Desa Pogapa. Teman-teman sekalian, saya sekitar 1 tahun 8 bulan di sana ya pelayanan. Jadi teman-teman sekalian, memang ada orang seperti itu ya. Dan dari tempat-tempat lain, dari Janogo, kemudian dari tempat-tempat lain ya, dari daerah lain itu yang berdatangan ke pasar, ya memang banyak yang tidak berpakaian. Ya, mereka hanya pakai koteka dan itu mereka tidak merasa malu karena itu sudah terbiasa bagi mereka. Apakah ada yang pakai pakaian? Ya ada. Ya, orang Papua pakai pakaian juga. Tapi sebagian mereka masih menggunakan pakaian-pakaian lama. Nah, kemudian tadi dia mengatakan juga bahwa orang-orang misionaris itu melarang orang Papua untuk mandi air bersih. Tapi mereka hanya menggunakan minyak babi untuk meminyaki badan mereka. Jadi pada akhirnya mereka bau tak sedap, ya, bau busuk begitu. Begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini fitnah sekali. Ya, fitnah. Kenapa fitnah? Karena kita tahu teman-teman sekalian, daerah pegunungan Papua itu memang dingin sekali. Dingin sekali. Dan teman-teman sekalian, kebiasaan saya waktu saya tinggal di pedalaman Papua, itu saya kalau udah jam 11 sampai jam 12 siang hingga sampai jam 3 sore pun, ya biasa kita berjemur di lapangan teman-teman sekalian. Di lapangan pesawat capung tadi ya, kayak AMA, Susi Air, kemudian MAF gitu. Ya, jadi kita berjemur di sana. Karena memang kita butuhkan matahari, karena di sana sangat dingin. Pagi-pagi sekali itu bayangkan kita kayak pegang es. Jadi kebanyakan orang-orang Papua memang mereka tidak mandi dan jarang mandi. Ya, itu real. Bukan berarti dilarang. Bukan berarti itu disuruh mereka untuk meminyaki badan mereka dengan minyak babi. Saya tidak tahu ada istiadatnya di Wamena, karena saya tidak pernah ke Wamena kawan-kawannya. Tetapi setahu saya ya di Sukumoni mereka punya budaya juga pun, kalau ada mereka berduka, ada orang yang meninggal, keluarga mereka meninggal, mereka mandi lumpur. Dan itu suatu kebiasaan orang Papua yang saya tahu di pedalaman. Mereka mandi lumpur itu suatu yang menandakan bahwa mereka sedang berduka. Dan belum lagi tradisi mereka yang harus potong jari kawan-kawan. Ya, mereka potong jari. Jadi kalau anaknya mati satu, ya dia potong jarinya. Bahkan teman-teman sekalian ada yang 8 jari itu terpotong semua kawan-kawan. Ya, ini menandakan bahwa ada 8 orang keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi tradisi-tradisi seperti ini itu adanya di Papua. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak C ini saya pikir mengada-ngada kawan-kawan ya, karena pastinya misionaris datang ke Papua pasti akan membawa perubahan. Ya, artinya yang tadinya mungkin mereka tidak mandi, itu mereka harus mandi. Kayak di tempat saya di pedalaman waktu itu, ya memang biar hanya 1 kali sehari itu mandi. Dan kalau ada musim dinginnya kawan-kawan, saya pernah 2 hari itu tidak mandi. Karena dingin sekali, dingin. Jadi kita hanya cuci muka saja. Dan kita nggak berkeringat. Ya, jadi makanya pas ada matahari ya kita berjemur supaya keluar keringat.
sehingga kita bisa mandi. Dan itu pun airnya tetap dingin, maka kita harus pakai air panas. Ya, jadi kurang lebih seperti itu situasinya. Mari kita lanjutkan teman sekalian video berikutnya. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di pedalaman-pedalaman itu seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya, untuk memutuskan ari-ari dengan bayi menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu anak manusia itu dilarang menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kiri. Air susu di sebelah kanan dipersembahkan untuk anak babi. Kami 20 orang ditambah kepala suku bersama-sama jebur masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya bilang kepala suku berdiri di samping kanan saya, para dai 19 orang berdiri di depan, dan saya bilang sama kepala suku, Bapak ikut gerakan kami. Saya kasih beliau satu sabun dan saya bilang, Bapak ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Ya, teman sekalian, dalam video cuplikan terakhir ini, kita lihat bahwa katanya itu ibu-ibu yang melahirkan kayak binatang di bawah pohon katanya. Ini kasar sekali kawan-kawannya. Kasar sekali. Seakan-akan tidak ada yang urus. Mungkin di zaman dulu iya. Ya, tapi begitu misionaris masuk, ada para medis, ada para dokter di sana. Dan pemerintah juga sudah menemukan di sana. Dan otomatis itu tenaga medis ada di sana. Di pedalaman yang saya tinggal juga, itu ada medis. Bahkan ya para medis yang tidak bisa menjangkau karena harus jalan kaki berapa hari, ya itu digunakan helikopter kawan-kawan. Ya, dipakai helikopter lalu diangkutlah para medis, para dokter untuk mengobati satu kampung yang ada di pedalaman Papua. Dan itu real, dilihat oleh mata kepala saya sendiri. Saya bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Jadi apa yang disampaikan ini suatu hal yang bohong. Apalagi dia katakan bahwa dilarang gitu ya. Seakan-akan kesannya adalah orang-orang misionaris di sana ya melarang orang-orang Papua, ibu-ibu Papua untuk menyusui anaknya di sebelah kanan, lalu harus di sebelah kiri. Teman-teman sekalian, ini semua kacau dan ini fitnah. Karena memang orang Papua sangat sayang dengan babi. Babi itu dianggap sebagai anak kedua. Ya, di tempat saya juga di suku Moni kawan-kawan, ya ada juga ibu-ibu yang menyusui bayi memang. Dan itu kita tidak boleh bagaimana ya untuk menyampaikan hal itu. Di media sosial juga pun viral itu. Ada. Dan itu saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Dan teman-teman kalau memang minta bukti, bisa chat nomor saya dan nomor saya di deskripsi. Ya. Dan kita nanti akan ngomong dengan teman-teman saya orang Papua dan juga suku Moni yang saat ini mereka udah sukses juga. Mereka udah bersekolah dan luar biasa. Ya, masih interaksi dengan saya sampai pada hari ini. Maka teman-teman sekalian, itu memang udah kebiasaan mereka untuk menyusui bayi. Jadi itu bukan karena dilarang oleh misionaris. Ini adalah fitnah. Ini adalah cara untuk membusukkan para misionaris. Jadi memang dari awal tadi, Ustadz ini, Pace Papua ini, udah berbohong kawan-kawan setelah udah masuk Islam. Karena di Islam itu boleh bertakiah seperti yang dilakukannya. Ya. Di awal tadi kita udah tahu dia memanipulasi KTP-nya, mereka ke kantor desa ganti nama mereka, kolom agama ditiadakan, dihilangkan, tidak diisi kolom agamanya. Jadi mungkin dianggap ateis, baru mereka bisa lolos. Jadi ini sebuah kebohongan. Diawali dengan kebohongan dan ditutup juga dengan kebohongan. Jadi kau tidak usah tipu-tipu sudah Pace. Ini udah dunia internet. Ya, dan saya percaya teman-teman sekalian, teman-teman Papua yang suka menonton channel TV Laskar Kristus dan teman-teman saya juga yang mengenal saya, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi jika ada yang keberatan dengan apa yang menjadi reaction saya terhadap video Ustadz ini, silakan komplain. Ada nomor saya ya di deskripsi video dan juga bisa di kolom komentar untuk kita bisa berdiskusi. Terima kasih teman-teman sekalian, begini saja ya penjelasan saya untuk menjawab Ustadz ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.